kemudian jembatani, dan juga memotivasi. Apa yang harus dicocokkan? Ini mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita menetapkan sebuah tujuan pembelajaran, kita sudah tahu minatnya murid di mana. Sehingga tujuan yang kita buat itu sesuai dengan minatnya murid. Kemudian untuk yang koneksikan, bisa menunjukkan koneksi antar materi pembelajaran. Di awal biasanya kalau sebelumnya kita menggunakan tahap pendahuluan, di situ ada apersepsi dan juga motivasi. Di dalam proses apersepsi itu biasanya kita mengingatkan pelajaran sebelumnya atau kita bisa menggali pengetahuan awal di situ. Nah, di sini adalah koneksi antar materi pembelajaran. Kemudian menjembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Ini ada pada tahap pendahuluan biasanya dalam RPD kita. Kemudian memotivasi, memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Untuk mengetahui apakah kita nanti melaksanakan pembelajaran itu akan berhasil atau tidak, kita bisa melihat dari sisi pendahuluan. Kalau pada saat pendahuluan kita memberikan apersepsi dan motivasi itu, kita bisa melihat euforia anak-anak untuk belajar, maka ke belakang kita akan mudah untuk mengarahkan anak-anak belajar. Dan ini akan mengarahkan pada pembelajaran yang benar. Kemudian minat di sini, ada minat atau yang bersifat kegemaran, ada juga yang bersifat ada sisi suka pisang saja, jadi dia bisa itu kalau yang ada dan lain sebagainya. Kemudian tertulis, kemudian yang suka dalam kinetika yang atau mungkin dia suka dari desain grafis atau hal-hal yang bersifat abstrak. Dan kelas misalkan kita itu pasti berbeda karena sejatinya tidak ada manusia yang sama, itu mereka dan ini ada contoh siswa Zainab mengajarkan muridnya keterampilan membuat tulisan teks prosedur pada catatan yang dimilikinya dan menemukan bahwa di kelas Bu Zainab ini ada 8 murid yang suka sekali kegiatan olahraga. Berarti interestnya atau minatnya itu di bidang olahraga. Hanya 6 orang yang suka sains, 4 orang suka kegiatan di prakarya atau yang bersifat pria, dan 2 orang suka memasak. Ini berarti minat B. Kemudian setelah selesai mendiskusikan tentang apa dan bagaimana membuat tulisan berbentuk prosedur, Bu Zainab lalu meminta murid berlatih membuat sendiri tulisan berbentuk prosedur tersebut. Setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan topik sesuai dengan minat mereka. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur memasak nasi goreng karena dia hobinya memasak. Ada murid yang memilih membuat tulisan prosedur tentang membuat bunga dari sedotan. Berarti ini yang 4 orang siswa yang buat karya. Artinya di sini bisa diadaptasi dari minat siswa. Kalau yang sains sudah jelas, kita biasanya kalau orang IPA itu syarat dengan percobaan yang berbasis prosedur. Kemudian yang olahraga juga demikian. Contoh memetakan kebutuhan belajar berdasarkan profil belajar. Ini untuk yang aspek ketiga. Profil belajar di sini bisa berbasis gaya belajar siswa, gaya belajar visual, auditori maupun mengajar IPA.
Tujuan pembelajarannya, siswa dapat mendemonstrasikan pemahaman tentang habitat makhluk hidup. Dari identifikasi yang sudah dilakukan Pak Herman, ternyata muridnya adalah visual. Hampir sebagian besar muridnya itu visual, kemudian sebagian lagi auditori, dan sedikit yang merupakan kinestetik. Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dari Pak Herman, beliau melakukan hal berikut. Ada yang menggunakan banyak gambar atau alat gambar karena siswanya mempunyai gaya belajar visual. Herman juga menyediakan video yang dilengkapi dengan penjelasan untuk si gaya belajar siswa yang auditori. Herman juga membuat beberapa sudut belajar atau display, atau mungkin bisa menggunakan walking gallery yang berbeda-beda tempat untuk memberikan kesempatan murid bergerak saat mengakses informasi. Ini untuk mengakomodasi gaya belajar kinestetik. Lanjut, Bu Nita. Diklik aja. Pembelajaran berdiferensiasi bisa dilakukan dengan menggunakan strategi diferensiasi. Ada 3 strategi diferensiasi, di sini meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan juga diferensiasi produk. Untuk diferensiasi konten, itu membedakan format penyampaian materinya. Jadi yang berbasis konten materi. Untuk proses, strategi untuk membedakan proses yang akan dijalani murid agar memungkinkan mereka berlatih dan memahami isi materi secara lebih bermakna. Untuk produk, strategi memodifikasi produk hasil belajar dan mengakomodasi dari seluruh aspek kebutuhan belajar muridnya. Lanjut, Bu Nita, agak cepat. Sudah, Bu Nita? Diklik aja. Mohon maaf Bapak Ibu karena kendala sinyal di tempat kami sehingga sedikit terputus. Tidak bisa. Diklik aja di slide-nya. Nah, sudah. Untuk diagram Freyer pembelajaran diferensiasi ini nanti bagi Bapak Ibu angkatan 7 yang lolos dan juga mengikuti CGP angkatan 7 nanti, Bapak Ibu akan diminta untuk membuat diagram Freyer pembelajaran diferensiasi. Di sini diagram dibagi menjadi 4 basic, ada strategi, ada produk, konten, dan juga proses. Bapak Ibu bisa memberikan di sini diagram Freyer untuk pembelajaran diferensiasi, bagaimana strategi untuk membelajarkannya, kemudian terkait kontennya itu bagaimana, produknya bagaimana, dan prosesnya bagaimana. Ini nanti akan Bapak Ibu buat saat Bapak Ibu melengkapi tugas LMS di CGP angkatan 7. Langsung diklik sisi ini aja. Dalam setiap pembelajaran tentunya akan ada yang namanya assessment. Praktik pembelajaran diferensiasi itu fokusnya atau akarnya adalah pada assessment. Assessment formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid dengan lebih baik, sehingga mereka dapat membuat keputusan terbaik dan menantang dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Jadi asesmen formatif ini adalah sepanjang proses pembelajaran yang dilakukan dalam setiap pertemuannya. Baik Bapak Ibu, demikian sekilas tentang informasi pembelajaran diferensiasi.
Serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran, dan cara mengukirnya. Seperti itulah kita seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan yang mendalam tentang seni dalam mendidik. Bedanya, guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir, dan batin. Disadur dari Ki Hajar Dewantara. Demikian untuk paparan terkait garis besar pembelajaran diferensiasi. Selanjutnya akan disampaikan contoh RPP, pembelajaran diferensiasi dari tingkat SD. Kepada moderator saya kembalikan. Untuk Bapak Ibu guru SD yang ikut CGP Angkatan 7, mungkin nanti Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan untuk kelengkapan tugas LMS saat Bapak Ibu berada dalam pendidikan CGP Angkatan 7. Ya, stop di atas. Baiklah, terima kasih Bu Aris atas paparannya. Semoga bisa bermanfaat untuk bekal teman-teman calon guru penggerak Angkatan 4. Semoga teman-teman nantinya bisa sukses, diberikan kelancaran dalam kegiatan calon penggerak Angkatan ke-7. Nah, di sini saya melanjutkan, yaitu tentang contoh RPP yang ada di SD, yaitu sebentar, saya punya 2 contoh RPP, daring dan luring. Bentar, saya cari dulu. Kok nggak ada? Nah, ini adalah contoh tentang rencana pembelajaran daring. Kebetulan saya adalah guru kelas 2. Nah, ini adalah kegiatan daring waktu awal kegiatan tahun kemarin. Kalau biasanya di RPP yang sebelumnya itu ada yang namanya indikator itu disampaikan. Nah, sedangkan di sini yaitu tidak ada indikator, langsung pada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini yaitu contohnya yaitu menirukan ungkapan, kemudian menyebutkan teks yang tentang percakapan, kemudian anak-anak bisa memberikan gambaran tentang gambar tubuh satuan. Ini ya, mungkin Bapak Ibu bisa membacanya. Saya lanjutkan, yaitu sumbernya itu apa saja. Di sini ada aplikasi, saya menggunakan WhatsApp dan Telegram waktu itu. Nah, kemudian menggunakan buku tematik yang secara umum, kemudian gambar-gambar, yaitu kerukunan keluarga di rumah.
Kemudian ada teks lagu beramah dan sopan, dan ada teks percakapan Mutiara dan Udin tentang hidup rukun. Nah, kemudian alat dan bahannya di sini yaitu ada panduan buku dan murid, kemudian ada video, kemudian ada kita membutuhkan internet dan aplikasi chat Telegram karena memang di sini saya waktu itu ada luring, ada daring ya. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan awal di sini seperti biasa, kalau secara luring yaitu secara daring, bahwasanya kita menyapa melalui rekaman video. Jadi kita memang membuat video, kemudian tujuannya adalah untuk religius dan integritas. Ada yaitu kegiatan tersebut termasuk karakter dan life skill. Kemudian menanyakan dan memotivasi murid untuk melakukan kegiatan hari ini, itu termasuk pengalaman belajar dan variasi aktivitas. Nah, kemudian guru memberikan gambaran tentang manfaat pembelajaran hari ini. Guru melakukan share materi ke grup kelas dan memberikan tugas pembelajaran pada hari itu. Nah, mengamati mungkin kegiatannya itu sama seperti biasanya, cuman di sini kita memfasilitasi anak-anak di sininya. Nah, ini untuk 5 murid yang belum lancar membaca dan menulis, guru akan melakukan bimbingan individual dan meminta orang tua membantu mendikte per huruf atau per suku kata. Tapi ini tidak dilakukan di kelas. Kemudian untuk 7 murid yang belum memahami nilai tempat dengan benar, guru juga melakukan bimbingan individual dengan cara guru memberikan simulasi permainan dengan balok dismiss agar murid memahami tentang nilai tempat satuan, puluhan, dan ratusan yang dimaksud dengan mudah. Ini dimaksud dengan diferensiasi proses. Jadi strateginya yaitu kita menggunakan 3 strategi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi hasil produk anak-anak, hasilnya berupa video, itu ditampilkan juga. Nah, ini murid belum memahami nilai tempat dengan benar menggunakan balok, berarti unjuk kerjanya yaitu berupa demonstrasi berupa video. Kemudian murid yang belum bisa membaca dan menulis dengan lancar, ini lembar kerjanya berupa gambar yang dibuat oleh murid dan rekaman penjelasannya. Kemudian murid yang mengirimkan pekerjaan kepada guru melalui aplikasi Telegram, nah ini bisa melalui rekaman suara atau video. Nah, jadi tujuannya itu sama, cuman berdasarkan kemampuannya anak-anak itu tadi, jadi dibedakan. Tapi dalam penilaian tetap sama, gitu. Itu kegiatan intinya di situ. Kalau untuk kegiatan pembelajarannya, untuk penjelasannya, itu dibedakan sesuai dengan kebutuhannya anak-anak. Seperti tadi yang sudah disampaikan Bu Aris. Kemudian di sini kegiatan penutup, yaitu murid melaporkan semua latihan dan dokumentasi kegiatan hari ini. Di buku murid masing-masing kemudian melaporkan ke guru dalam bentuk chat, foto, atau rekaman suara. Kemudian ada yang kedua, murid diwajibkan melihat video pengetahuan di YouTube. Nah, di sini menerangkan tentang sisi terang dan situs-situs lain yang memberikan pengetahuan dan keterampilan, kemudian merangkumnya. Belajar menyanyikan salah satu daerah untuk menumbuhkan rasa nasional. Ini kegiatan sudah pulang ya. Kemudian yang keempat yaitu guru melakukan evaluasi dan refleksi hasil belajar murid pada hari itu melalui rangkuman chat atau video atau bisa juga dengan rekaman. Nah, untuk penilaian untuk anak-anak tugasnya tetap sama, cuma kita yang tahu manakah yang termasuk penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Strateginya yaitu setiap murid yang muncul ketika proses pembelajaran, nah di sini kita berikan catatan. Sama dengan guru SD ya, yang di buku guru itu kan ada jurnal untuk penilaian sikap. Nah itu yang kita gunakan. Kemudian pengetahuan dan keterampilan kita menggunakan ini. Yang menggunakan rubrik menuliskan ungkapan, menggunakan ungkapan dalam kalimat. Nah di sini ada penskoran dan kriterianya. Kemudian ada penilaian dalam bentuk matematika. Nah, ini rubrik penilaiannya membaca bilangan jajah sampai 999. Ini berarti kita kasih skor.
masing-masing anak sesuai dengan kemampuan. Nah, begitu juga dengan materi yang lain. Kemudian dari setiap kali kegiatan, kita langsung mengadakan remedi dan pengayaan. Kalau biasanya kita menggunakan remedi dan pengayaan itu 1 minggu sekali, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini, remedi dan pengayaan ini bisa 2 hari sekali atau setiap hari. Jadi kita tahu secara langsung kekuatan anak atau kelemahannya di mana. Materi apa yang sudah dipahami anak-anak dan yang belum. Jadi kita tidak menunggu 1 minggu. Itu ya. Mungkin itu yang dari SD. Nah, saya lanjutkan lagi untuk yang kelas tinggi. Ini kan tadi contoh yang kelas rendah. Ini yang kelas tinggi saya akan share juga. Keluar belum? Keluar yang tugas kelompok. Belum. Oh, berarti saya stop share dulu. Sudah tampil teman-teman? Belum? Belum? Sudah? Oke. Nah, ini adalah contoh yaitu RPP kelas tinggi. Kalau yang tadi adalah kelas rendah, ini adalah contoh RPP kelas tinggi, yaitu RPP kelas 5, yaitu tema peristiwa dalam kehidupan. Subtemanya yaitu tentang peristiwa kebangsaan dan masa penjajahan. Nah, di sini ini sebenarnya untuk kompetensi ini kan kemarin hasil tugas kami ya, karena belum saya edit. Sebenarnya kompetensi dasar dan indikator itu tidak perlu ditampilkan, langsung pada tujuan. Jadi tujuannya melalui membaca teks tentang rempah-rempah, siswa dapat merinci informasi penting dari teks narasi tentang rempah-rempah sebagai salah satu faktor penyebab penjajahan di Indonesia dengan teliti. Kemudian tujuan yang kedua, setelah membaca teks tentang rempah-rempah, siswa dapat menulis informasi penting dari teks narasi tentang rempah-rempah sebagai salah satu faktor penjajahan di Indonesia menggunakan kosakata baku dengan tanggung jawab. Nah, setelah mengamati video kedatangan bangsa Barat di Indonesia, siswa dapat menjelaskan 3 faktor penyebab penjajahan bangsa Indonesia dengan tepat. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa dapat membuat peta pikiran hasil identifikasi tentang sejarah masuknya bangsa Barat ke Indonesia dengan kerjasama. Yang kelima, yaitu melalui percobaan tentang sifat-sifat, siswa dapat menemukan minimal 1 sifat masing-masing jenis benda yang tepat. Yang keenam, melalui percobaan benda, siswa dapat mempresentasikan laporan sederhana tentang sifat-sifat benda dengan percaya diri. Materinya yaitu ada bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Metodenya yaitu menggunakan ini, pendekatan saintifik, model CTL, metodenya tanya jawab, diskusi penugasan, dan percobaan. Nah, di sini kegiatan awal seperti biasa kita melakukan kegiatan berdoa, salam, dan menanyakan kabar, kemudian menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ini meningkatkan semangat profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, guru mengawali pembelajaran dengan mengadakan permainan kuis singkat. Yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. Itu permainan selesai yaitu melakukan refleksi singkat dengan tentang kesukaan anak-anak. Jadi ini memetakan kesiapan belajar siswa. Kemudian yang kelima, menyampaikan informasi tema yang akan dipelajari dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan inti. Guru membagi siswa menjadi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 5 siswa. Kemudian guru meminta siswa mengamati video, guru melakukan tanya jawab singkat. Kemudian
guru membagikan lembar kerja pendidikan tentang narasi untuk mengisi informasi penting dari teks. Nah, di sini guru meminta hasil pekerjaan salah satu kelompok untuk dibacakan ke depan dan yang lainnya menanggapi. Nah, kemudian guru menyajikan kembali penggalan video kedua tentang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Bersama siswa, guru melakukan tanya jawab singkat tentang isi dari video yang diamati, dan dalam kelompok guru membagikan lembar kerja pendidik tentang sejarah dan faktor-faktor masuknya penjajah ke Indonesia. Selanjutnya, guru meminta perwakilan salah satu kelompok yang hasil pekerjaannya dan menanggapi dari kelompok yang lain. Itu adalah termasuk berdiferensiasi proses. Selanjutnya yaitu guru secara klasikal bertanya singkat dengan menyajikan gambar-gambar benda cair dan gas. Dalam kelompok guru membagikan lembar kerja pendidik. Kemudian di sini anak-anak yaitu diminta secara mandiri membuat laporan percobaan tentang sifat-sifat benda sesuai dengan minatnya. Selanjutnya yaitu guru meminta perwakilan seperti tadi yaitu presentasi kelompok dan yang lain. Itu adalah kegiatan diferensiasi produk untuk anak-anak hasil kerjanya yang kedepan itu termasuk diferensiasi produk. Kemudian kegiatan penutup bersama siswa guru membuat kesimpulan rangkuman hasil belajar selama sehari. Kemudian guru meminta siswa mengevaluasi soal yang dibagikan, mengerjakan soal evaluasi. Kemudian guru mengajak siswa melakukan refleksi kegiatan hari ini, apa yang sudah mereka pelajari hari ini, dan bagian mana yang belum dipahami, dan adakah bagian yang ingin tahu. Kemudian alat yang disediakan yaitu sebagai berikut: video 1 dan 2 LCD, gambar-gambar pemimpin penjajahan, rempah-rempah, kertas lipat, gunting, lem, spidol, penghapus, air, mangkok, dan sebagainya itu tadi. Kemudian sumber belajar yaitu buku siswa dan buku guru. Penilaiannya yaitu menggunakan format pengamatan yang dilakukan sejak dari awal sampai akhir. Untuk penilaian pengetahuan, tes tulis mengidentifikasi informasi penting dari teks narasi yang telah disampaikan anak-anak. Kemudian untuk penilaian keterampilan yaitu unjuk kerja, hasil karya. Nah, ini membuat hasil percobaan sifat benda padat, cair, dan gas. Nah, instrumen penilaiannya kita ambil juga dari buku guru. Kemudian pada hari itu juga kita langsung melaksanakan pengayaan dan remedi. Jadi apabila pengayaan memiliki waktu, siswa membaca dari berbagai sumber tentang sejarah kedatangan penjajah. Untuk yang remedi, siswa yang belum terampil dalam mengidentifikasi penyebab kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, menggali informasi dari teks narasi. Dan sifat-sifat benda akan mendapatkan bimbingan berupa materi ulang dan mengerjakan soal terkait materi. Ini contohnya bahan ajar, lampirannya, PS, materinya. Kalau Bapak Ibu guru punya materinya ya disampaikan, tapi jika materinya sudah ada di buku ya dikasih aja keterangannya materinya di buku halaman sekian. Kemudian ini adalah lembar kegiatan peserta didik. Kemudian ini tadi kegiatan penugasannya. Nah, kemudian ada kegiatan peserta didik ketiga, sifat benda yang secara kelompok. Mungkin itu adalah contoh RPP berdiferensiasi yang ada di kelas tinggi. Jika ada pertanyaan, sekalian pertanyaannya nanti apa sekarang, Bu? Ada pertanyaannya? Nanti aja. Oh, nanti aja. Oh, iya. Untuk pertanyaan, iya, setelah SMA, ya, kita buka pertanyaan. Demikian dari yang semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sebentar. Dan nantinya bisa mungkin untuk Bapak Ibu guru tidak perlu takut bahwasanya dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sulit.
Jika kesulitan, ya istilahnya kita menggunakan pengayaan dan remedi pada setiap hari itu sudah termasuk perubahan pembelajaran berdiferensiasi, karena biasanya kan 1 minggu sekali. Nah ini kan untuk yang SD kan setiap hari atau 2 hari sekali itu sudah termasuk dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jadi tidak usah mempersulit diri, tidak usah takut untuk belajar. Jadi insya Allah kita sama-sama belajar, karena saya juga masih belum terlalu jauh langkah dalam pembelajaran ini, ya masih sama-sama belajar. Dari saya mohon maaf apabila ada selanjutnya kegiatan selanjutnya penyampaian RPP dari SMK yang akan diwakili oleh Bapak Lukman Hadi. Kami persilakan. Monggo Pak Lukman. Cek. Suara saya terdengar Bu ya, Bapak Ibu ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Abi nasta'inu mudratin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sholli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bapak Ibu guru hebat di Kabupaten Pasuruan, ketemu lagi sama saya Bapak Ibu. Saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Saya di sini berusaha untuk berbagi praktik baik terkait dengan pembuatan RPP berdiferensiasi jenjang SMK. Baik Bapak Ibu, kita sudah belajar pembelajaran berdiferensiasi. Bahwasanya pembelajaran diferensi itu kita harus mampu memahami pemetaan dan karakteristik peserta didik. Dan kita pahami kita tuangkan dalam dengan cara salah satunya yaitu asesmen diagnostik, Bapak Ibu. Baik, saya jelaskan untuk cara pembuatan RPP yang jenjang SMK berdiferensiasi, yaitu kita mulai dari KI-nya ya, yaitu di SMK itu sudah menerapkan kurikulum merdeka, atau ada juga sih yang yang sebagian masih menggunakan K13. Baik, untuk KI-nya seperti biasa Bapak Ibu, KI 1, ada KI 2, KI 3 sama yang terakhir yaitu KI 4. Di mana KI 3 dan KI 4 ini menjadi sentral dalam penerapan istilah itu penerapan pembelajaran diferensiasi yang berbasis proyek. Bapak Ibu, dalam penerapan pembelajaran diferensiasi itu kita diusahakan untuk penerapan KI atau IPK namanya ya, atau indikator pencapaian kompetensi. Di mana di sini sudah saya jabarkan di sini ada KD sama IPK. Yang dimaksud dengan KD itu apa? Yaitu kompetensi dasar. Alhamdulillah di sini saya diberi tugas dari sekolah untuk mengajar istilah itu elektronika. Dalam hal ini itu penerapan rangkaian elektronika, yaitu menerapkan rangkaian pengatur nada, atau nanti outputnya yaitu anak-anak membuat power amplifier. Nah, setelah itu untuk penggunaannya ini saya terapkan di kelas 2 Bapak Ibu.
biasanya yang 3.6 ini masuk ke dalam teori, yang 4.6 ini masuk ke dalam pembuatan proyek atau masuk ke dalam keterampilan. Apa keterampilannya? Ini mendemonstrasikan pemakaian rangkaian pengatur nada. Bapak Ibu, untuk indikatornya seperti saya jelaskan tadi, yaitu menjelaskan arsitektur rangkaian penguat pengatur nada, dan yang kedua yaitu menjelaskan rangkaian pengatur nada dalam frekuensi rendah. Terus di sini juga saya jelaskan IPK-nya untuk keterampilan, yaitu mendemonstrasikan pemakaian rangkaian pengatur nada, dan 4.6 juga saya optimalkan ke dalam pembelajaran berdiferensiasi, atau saya include-kan juga di sini bisa digunakan berbasis adiwata juga bisa juga, yaitu melakukan pemanfaatan energi listrik dengan sel surya atau tenaga surya. Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran di sini juga saya jelaskan, saya paparkan di sini, yaitu mengidentifikasi masalah dalam kehidupan elektronika melalui pembuatan rangkaian power amplifier OCL 150 watt. Yang kedua yaitu identifikasi masalah pastinya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak kita dorong untuk memilah-milah ataupun memahami masalah-masalah yang ada dalam pembelajaran. Jadi kita pantau dengan perkembangan itu, maka anak-anak secara proaktif di kelompok kecilnya itu bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi saling menguatkan. Ya, seperti ya Pak Nasr ya. Nah, setelah itu untuk di sini juga berbasis kreatif, tekun, terus percaya diri, tanggung jawab, sampai dengan proses outputnya yaitu menghasilkan produk yang berbasis link and match dengan dunia usaha dan dunia industri. Nanti alatnya juga saya simulasikan atau saya demokan di sini supaya nanti Bapak Ibu punya gambaran secara detail. Nah, setelah itu di sini juga saya include-kan ke dalam RPP yang berdiferensiasi dengan istilah itu kolaborasikan dengan kondisi di lingkungan atau berbasis adiwiyata. Yaitu selama proses pembelajaran, maka anak-anak juga bersikap jujur, santun, percaya diri, pantang menyerah, dan peduli terhadap lingkungan yang memiliki sikap responsif. Nah, responsif tadi peka terhadap lingkungan di sekitar. Jadi ini pembelajarannya untuk SMK ya, jadi berbasis pembelajaran berdiferensiasi yaitu menggunakan STEM, yaitu elektronika daya dengan tiristor, menggunakan rangkaian dimmer. Nah, ini jabarannya ada faktual, ada konseptual, ada prosedural, dan ada teknologi. Jadi kolaborasi ini saya harap anak-anak bisa mendorong tumbuh kembang minat bakat maupun profil belajar siswa di masing-masing kemampuannya kita dapatkan dengan cara berkolaborasi dari kelompok kecil. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu ya. Nah, di sini juga masuk ke engineering, yaitu merancang prosedur pembuatan rangkaian audio rumahan atau power amplifier. Melakukan uji alat dengan proses simulasi dan pengukuran listrik. Dan di sini juga ada sainsnya, yaitu menghitung jumlah alat bahan yang digunakan dalam merancang rangkaian power amplifier. Dan itu juga sekalian juga bisa mengkalkulasi biaya alat bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk yang dibuat oleh anak-anak. Apa Pak untuk luarannya ini? Pengenalan power ampli, definisi, blok diagram, dasar merancang, sampai dengan jenis-jenis penguatan audio yang digunakan dalam praktek. Ini kita proses PJBL, diskusi, terus kolaborasi, terus ini media yang digunakan, ada solder, LCD proyektor, AVO, digital, power supply, laptop. Mungkin di SMP ada nggak Ibu Aris untuk praktek yang elektronika. Jadi mungkin anak-anak ya Pak Nasr ya, dasar elektronika itu mungkin anak-anak membaca rangkaian seri ya. Pak Lukman. Rangkaian seri dan rangkaian paralel, ada juga yang rangkaian campuran ya. Jadi
Mohon maaf waktunya 7 Oh menit. iya, maaf. Iya, siap. Makasih Bu Nita ya. Oke, saya lanjut untuk bahannya. Di sini ada timah, pasta, kabel jumper, resistor. Ini juga pendukung dalam kegiatan pembelajar mengajar di sekolah. Nah, sumber belajarnya ini yang saya gunakan pastinya menggunakan kita berbasis SMK ya. Jadi kita merujuk ke Direktorat Pembinaan SMK, Dirjen Vokasi. Kita juga menggunakan internet dan buku referensi yang mendukung kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ini langkah-langkah pembelajaran, ada orientasi, juga di sini saya includekan is breaking juga, sehingga anak di pembelajaran di kelas itu tidak membosankan. Jadi seperti ini ya, apa kita includekan ke kehidupan sehari-hari. Tadi doa, setelah itu ngecek kehadiran, motivasi, terus juga melakukan persepsi ya. Setelah itu reflektifnya ini, guru menunjukkan sampel power amplifier. Jadi menggunakan secara real di industri. Terus berpikir critical thinking, terus berbagai pengolahan power amplifier sampai dengan proses penelitian. Jadi di sini juga mengilukan diferensiasi proses, diferensiasi konten dan diferensiasi konten, proses sama produk ya. Dan juga kita selipkan di LK. Apa LK? Yaitu berbasis LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Jadi di sini juga kita proyekkan di tugas proyek. Bagaimana alatnya? Ini saya contohkan Bapak Ibu. Bentar ya. Ini saya contohkan alatnya, bentar. Setelah itu saya mainkan. Nah, kelihatan ya ini Bapak Ibu ya. Nah, ini alatnya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak itu terdorong untuk membuat proyek yang sekiranya nanti berdampak positif dalam pembelajaran. Jadi setelah ini saya jalankan Bapak Ibu ya untuk alatnya. Baik, saya lanjutkan dulu. Nah, setelah itu untuk selanjutnya yaitu masuk ke penemuan. Jadi anak-anak setelah kita berikan LKPD itu, anak-anak kan secara langsung itu secara ini ya, secara natural itu mengikuti apa yang kita sajikan di LKPD itu. Jadi anak-anak bisa berkolaborasi, terus diskusi, tanya jawab, sampai dengan menemukan hal-hal yang sekiranya mendukung dalam proses belajar mengajar di sekolah. Di sini ada critical thinking, creativity, dan kolaborasi. Jadi harapannya juga di sini juga di guru penggerak juga kita harus bisa berkolaborasi di teman-teman. Kita tidak bisa sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kuncinya kolaborasi. Jadi berbagi peran. Jadi ada yang secara holistik sehingga nanti anak-anak dalam pembelajaran itu menjadi maksimal. Terus juga di sini komunikasi juga. Nah, di SMK itu tidak cukup Bapak Ibu penulis. Jadi anak-anak itu juga harus mampu mempresentasikan produk yang dibuat. Seperti itu ya Bu Haris ya. Jadi mempresentasikan produk yang dibuat. Itu anak-anak juga harus mampu. Jadi tidak hanya membuat saja. Kan di SMK kan kebanyakan ataupun mayoritas yang saya temui kan di lapangan itu kan hanya membuat aja, tapi ketika mempresentasikan di depan customer atau itu pelanggan itu gugup. Nah, ini harus kita dorong karakternya, kita kuatkan karakternya supaya mampu presentasi di temannya atau di teman sejawatnya. Nah, guru menutup pembelajaran. Nah, ini sama ya. Jadi setelah anak-anak membuat proyek itu mempresentasikan di depan kelas, sehingga nanti kita sebagai pendidik itu kita merefleksi ataupun menguatkan apa-apa yang sekiranya kurang baik kita perbaiki bersama-sama. Nah, ini mulai JP-nya ada 3 pertemuan. Terus ini Bapak Ibu penilainya. Yang penting penilaian ini ya. Jadi ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada observasi, penilaian diri, tes tulis, penugasan, keterampilan ini masuk dalam proyek. Dan penilaian portofolio. Pak, apa yang dimaksud dengan penilaian portofolio? Ini penilaian laporan, Bapak Ibu. Jadi laporan ya
foto ya, foto alat. Nah, di foto alat ini kita selipkan ke dalam portofolio yang anak-anak buat sesuai dengan arahan yang sudah kita tentukan di laporan. Nah, ini ada potongan 1 lengkap ya, potongan 2, potongan 3. Nanti Bapak Ibu ini bisa dapatkan nanti di panitia, nanti bisa menghubungi panitia untuk contoh RPP-nya. Nah, ini penilaiannya ada remedial, ada pengayaan. Kalau pengayaan ini untuk ini ya, apa meningkatkan lebih baik lagi ya nilainya ya. Kalau remedial ini anak-anak yang mengalami ini ya, secara tidak langsung ini nilainya kurang. Jadi kita lakukan proses remedial. Ini instrumennya lengkap di sini, ada topiknya. Setelah mempelajari materi konsep teknologi, anak-anak bisa membuat ini. Jadi konsep electro power amplifier, merangkai, menghasilkan uji coba, prosedural dan lain sebagainya. Nah, di sini juga ada penilaian diri juga. Jadi selama melakukan tugas kelompok, bekerja sama, melakukan tugas sesuai jadwal, melakukan tugas membaca literatur dan lain sebagainya. Nah, ini penilaiannya Bapak Ibu, mau menerima pendapat teman, terus memberi solusi, mau bekerja sama, berkolaborasi, dan disiplin pada saat belajar. Dan juga di sini ada jurnalnya Bapak Ibu, di SMK juga ada jurnalnya. Jadi anak-anak tidak serta-merta hanya membuat produk aja. Jadi anak-anak juga membuat jurnal dalam pendukung produknya. Tanggalnya berapa dan catatan pengamatan dari guru itu apa kita tuangkan di sini. Nah, ini ada PJBL ya. Ini sudah saya terapkan di sekolah yang merupakan aksi pendek saya dengan kepala sekolah yaitu PJBL vokasi. Jadi PJBL vokasi, penerapan rangkaian elektronika, konsep elektronika terapan, membuat rangkaian elektronika terapan, ya ini juga ada ya. Tujuan penduduk umum, ini juga lengkap sudah saya sajikan di dalam job sheet Bapak Ibu. Di SMP sama nggih, Bu Aris, job sheet. Jadi sama juga, tapi luarannya mungkin lebih luas ya untuk di SMK. Kurang berapa, Bu? Sudah habis ya. Oke, saya berikan kesimpulan di sini ya. Jadi juga di sini juga ada penilaian akhir juga. Nah, ini anak-anak juga yang hitam ini maksudnya layout Bapak Ibu ya. Layout, terus ini job sheet-nya, nilainya di sini, ukurannya, ya, sampai dengan cara pembuatan laporannya di sini. Ada daftar isi, halaman sampul, halaman judul, tujuan pembelajaran, dasar teori, sampai dengan lampiran dan data pustaka. Ini rubriknya Bapak Ibu ya. Rubrik penilaian presentasi, dan lain sebagainya, komunikasi, kinerja praktikum. Nah, ini juga ada penilaiannya 4, 3, 2, 1. Yang 4 ini maksimal, ya, yang sekian itu mengikuti dengan alur yang dibuat. Nah, ini jawabannya juga orang jawabannya. Ini ada diagram blok, apa fungsi tune control, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Di sini juga lengkap disajikan di dalam RPP. Selanjutnya terakhir Bapak Ibu, supaya tidak penasaran saya demokan alatnya. Nah, jadi di alatnya ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ya, jadi mengikuti dengan arus dari clock-nya. Jadi sekiranya nanti di alatnya itu bisa maksimal itu kita setting di dalam PCB-nya supaya anak-anak nanti bisa membuat rangkaian secara maksimal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga ini bisa manfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman Hadi. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. Selanjutnya akan disampaikan RPP SMP yang disampaikan oleh Bu Aris Trapsilawati. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar, Bu Mita? Ya. Terima kasih. Bapak Ibu, melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh rekan kami terkait pembelajaran berdiferensiasi. Kata kuncinya, mohon izin untuk share screen ya, Bu Mita. Pak Lukman sudah stop share screen belum? Sudah.
Kenapa nggak bisa ini Benita? Jadikan saya co-host. Nggak bisa, Pak. Oke. Ya. Apakah sudah tampil, Bu Mita? Sudah tampil. Terima kasih. Untuk pembelajaran diferensiasi secara umum tadi sudah disampaikan bahwasanya pembelajaran diferensiasi itu adalah untuk mengakomodir seluruh kebutuhan belajar dari siswa. Nah, bagaimana sebelum melaksanakan pembelajaran diferensiasi ini harus dilakukan yang namanya asesmen diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar dari masing-masing siswa. Asesmen diagnostik di sini ada yang bersifat non-kognitif, ada yang bersifat kognitif. Jadi sebelum merancang sebuah pembelajaran diferensiasi, kita perlu mengetahui pemetaan dari kebutuhan belajar siswa, baik dari aspek kesiapan belajar, nyambung Bu Nita, dari aspek minat belajar, dan dari aspek profil belajar. Untuk contoh pembelajaran diferensiasi yang sudah kami terapkan di sini, kami melakukan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis yang sudah saya lakukan seperti yang terpapar di sini untuk minat, saya menyebarkan link form untuk memetakan kebutuhan belajar dari murid saya sebelum membuat sebuah RPP. Karena untuk membuat RPP saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini semuanya sudah ahli membuat RPP. Tapi yang seperti apa ternyata kita itu termasuk saya sendiri di awal itu membuat RPP berbasis diri saya. Artinya yang saya inginkan dan yang saya sukai atau yang saya harapkan. Ternyata berdasarkan yang sudah kami pelajari di pelatihan, harus ada yang namanya asesmen diagnostik sebelum melaksanakan sebuah pembelajaran diferensiasi. Di sini saya buat sederhana karena akan segera dieksekusi untuk aksi nyata. Terkait minat, di sini saya memetakan siswa kelas saya ambil satu sampel kelas. Manakah bidang keahlian berikut ini yang paling kamu sukai? 50% siswa saya ternyata menyukai literasi, membaca dan bahasa. 43,3% siswa saya menyukai olahraga. Kemudian sisanya adalah sains dan juga numerasi. Artinya apa? Saya guru IPA, tetapi siswa saya ternyata minatnya di bidang IPA itu terlalu sedikit. Maka apa yang akan saya lakukan? Saya harus bisa memberikan pembelajaran kepada siswa saya, pembelajaran IPA rasa bahasa atau rasa olahraga yang berbasis kinestetik. Selanjutnya saya tanyakan kepada siswa saya, mengapa kamu menyukai bidang keahlian tersebut? Di sini beberapa siswa saya itu mengatakan bahwa tidak tahu, saya suka saja menghitung karena kayak menyenangkan bagi yang suka numerasi yang sedikit tadi. Untuk yang suka bahasa, karena membaca termasuk hobi saya. Artinya hampir sebagian siswa saya dalam satu kelas sampel saya ini menyukai bidang bahasa. Kemudian untuk kesiapan belajar siswa saya memberikan instrumen untuk mengetahui apakah materi yang akan saya sampaikan secara konten itu siswa sudah mengetahui atau belum. Di sini siswa saya akan membelajarkan tentang teknologi ramah lingkungan, materi terakhir dalam KD saya di semester ini. Ternyata 73% itu siswa saya sudah mendengar atau setidaknya membaca tentang teknologi ramah lingkungan karena sekolah kami adalah sekolah adiyata. Kebetulan sekolah kami sekolah adiyata, artinya basis-basis yang terkait lingkungan itu sudah kami terapkan. Yang mengatakan belum pernah hanya sekitar 60
26,7%. Ini kategori pemetaan saya dari kesiapan belajar. Selanjutnya, saya ingin mengetahui lebih dalam kesiapan belajar siswa dengan menanyakan apa yang kamu ketahui tentang teknologi ramah lingkungan. Beberapa siswa menjawab, banyak variasi model, banyak variasi jawaban yang diberikan dari 30 siswa saya. Bahkan ada yang mengatakan tidak tahu, saya belum membaca. Nah, berarti anak ini benar-benar tidak punya kesiapan untuk pembelajaran teknologi ramah lingkungan. Tapi ini hanya sebagian kecil, karena tadi sebagian besar lebih dari 70% itu sudah siap dan sudah mengetahui tentang teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik terkait teknologi ramah lingkungan. Di sini mereka menjodohkan terkait prinsip teknologinya, teknologi yang tidak ramah lingkungan, kemudian aplikasi teknologi ramah lingkungan di bidang energi, di bidang pertanian, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Selanjutnya, untuk profil belajar, aspek yang tadi sudah ada minat, kemudian kesan belajar, saya memetakan profil siswa saya. Saya menanyakan kepada siswa saya belajarnya. Ternyata dari pemetaan saya, 10% itu siswa saya menyukai cara belajar dengan melihat video atau diterangkan langsung oleh guru. Ya, meskipun itu dalam kategori daring, mereka lebih suka untuk melalui rekaman video. Kemudian yang 10% itu mereka karena di minat mereka memang di bahasa atau literasi. 20% melakukan percobaan sederhana sifat kinestetik. Artinya di sini saya benar-benar membawa sangat sedih, hampir tidak disukai. Berasa mereka itu menikmati bagaimana mereka bisa memiliki pembelajaran yang bermakna dari apa yang akan saya sampaikan. Kemudian di sini saya juga memetakan profil belajar siswa saya. Sebelum saya membuat rancangan RPP, saya ingin tahu RPP saya ini karena anak saya tadi sukanya itu diceramai atau sukanya berbasis auditori, kemudian sama visual, saya ingin tahu modelnya yang mereka inginkan yang mandiri atau berkelompok. Hampir 50% atau 70% itu siswa saya dalam kelas ini menyukai pembelajaran secara berkelompok. Hanya 30% saja yang suka dengan belajar mandiri. Kemudian saya menanyakan apa harapan kelas yang menyenangkan, karena saya juga ingin tahu kenapa kok siswa saya ini tidak suka pelajaran IPA. Ternyata saat ada materi yang kolaborasi dengan matematika atau artinya yang berbasis hitungan, mereka itu agak bingung. Kemudian yang hitungan di mindset anak-anak saya, sains atau IPA itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan hitungan yang mereka sama sekali tidak suka. Artinya saya harus meluruskan konsep-konsep tersebut. Kemudian saya juga ingin tahu bagaimana model kelas IPA yang diinginkan oleh anak saya. Di sini ada yang menyukai seperti sekarang ini, ada yang menyukai beberapa rumus yang sulit itu. Nah, ada beberapa jawaban-jawaban siswa. Di sini pemetaan saya. Nah, dari pemetaan tersebut barulah saya membuat sebuah perencanaan, artinya satu dari pemetaan kesiapan belajar, minatnya yang tidak suka sains, kemudian profil belajar siswa yang sebesar itu visual dan auditori, kinestetiknya sedikit, maka saya membawa pembelajaran IPA saya ini rasa bahasa yang mereka akan menyukainya. Kemudian setelah itu barulah dibuat rancangan pembelajarannya. Di sini sudah saya sematkan untuk link drive-nya. Saya akan stop share screen untuk pembelajar RPP-nya. Kurang berapa menit saya, Bu Nita? Oke.
umum sudah sama seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi, penyusunan RPP, saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengetahui semuanya, komponen-komponen penyusunan RPP. Saya langsung ke fokus pada diferensiasinya. Di sini ada karakter khusus yang dikembangkan dalam profil pelajar Pancasila, yang menjadi karakter dari pembelajaran berdiferensiasi dan merdeka belajar. Di sini perlu kita sematkan di dalam pembelajaran atau terintegrasi di dalam pembelajaran, atau kita melakukannya di komunitas sekolah. Kemudian pendekatan dan strategi komponen RPP yang lain itu Bapak Ibu sudah sangat menguasainya. Di sini ada diferensiasi konten. Karena tadi berbasis konten, kemarin saya mengikuti kegiatan workshop untuk pengenalan Merdeka Belajar. Saya menanyakan kepada narasumber apakah pembagian materi faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif itu masuk ke dalam diferensiasi konten? Jawaban beliau adalah ya. Jadi ketika kita membuat rancangan pembelajaran, kita perlu materi-materi faktual yang perlu diketahui oleh siswa, kemudian proseduralnya, dan juga siswa kita bisa ajak untuk materi yang bersifat metakognitif yang tingkatannya lebih. Kemudian untuk berikutnya kesiapan belajar siswa. Pada saat RPP kita tentunya sudah sangat paham sekali bahwa dalam langkah pembelajaran itu harus memuat pendahuluan, inti, dan penutup yang berada dalam satu kesatuan. Di sini pada tahap pendahuluan tadi sudah saya petakan kebutuhan belajar siswa saya. Di sini ada kesiapan belajar peserta didik saya. Salah satunya mereka menyiapkan diri tepat waktu, berdoa, dan lain sebagainya. Kemudian terkait profil belajarnya, di sini ada diferensiasi konten dan juga diferensiasi proses. Pada tahap apersepsi itu biasanya kita menanyakan terkait pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa. Di sini kita bisa melaksanakan asesmen diagnostik kognitif, yaitu bisa melalui pretest. Apabila ini awal KD, Bapak Ibu bisa melakukan pretest untuk mengetahui kesiapan belajar siswa di tahap awal. Kemudian untuk minat belajarnya, di sini kita bisa mengarahkan agar siswa ini berminat untuk mengikuti pembelajaran kita bisa memberikan motivasi-motivasi. Jadi motivasi di sini merangsang minat belajar untuk siswa itu semangat dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik. Salah satunya adalah menyampaikan tujuan serta manfaat. Di sini manfaat pembelajaran yang terpenting ini bisa membuat siswa untuk termotivasi. Kemudian karena tadi siswa saya itu lebih menyukai pembelajaran yang bersifat kelompok daripada mandiri, maka di sini saya membuat kelompok belajar, tentunya sesuai kesepakatan kelas yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian untuk diferensiasi konten, proses, dan produk yang lainnya, saya rasa semua guru sudah melakukan diferensiasi ini pada inti pembelajaran. Ketika kita menyematkan model yang kita gunakan, di situ kita sudah mengeksplorasi terkait diferensiasi utamanya diferensiasi proses. Di sini saya menggunakan model dari sintaknya discovery learning serta untuk asesmen autentiknya berupa aspek keterampilan. Saya lanjutkan. Terkait penilaiannya atau LKPD yang akan dikerjakan, karena di sini siswa saya tadi suka berkelompok, kemudian LKPD-nya harus saya siapkan untuk kerja kelompok, dan yang terpenting siswa saya tadi minatnya adalah di kebahasaan. Artinya mereka harus saya bawa belajar IPA rasa bahasa. Di sini saya memberikan ringkasan materi yang singkat sebagai dasar karena mereka suka membaca atau mereka minatnya di segi bacaan. Kemudian untuk yang mengakomodasi yang kinestetik tentunya nanti ada walking gallery yang bisa dilakukan di akhir untuk presentasi. Untuk yang final selain baca, ini juga kan gambar yang bisa memangati siswa belajar.
Jadi saya meminimalisasi karena juga adaptif, tidak ada yang sehingga ini sangat untuk membawa IPA bahasa. Kemudian untuk produknya anak-anak memposter perilaku hemat. Nah, produk ini bisa ditekan dengan minat serta profil diri studi bidang yang akhir pembelajaran asesmen sikap pengetahuan dan juga semuanya ada gizi dan sekoran kita akan yang juga siswa jurnalan sehingga kerjakan langsung dan mengetahui. Saya itu membawa HP lagi untuk jurnal siswa, hasil siswa lakukan ke saya pemetaan yang kita tadi, kemudian pembelajaran dilakukan siswa saya berikan apa yang telah hari-hari, apakah menarik pelajaran di siswa bisa hari mempelajari teknologi hal yang paling hari ini menimbulkan semangat secara siswa karena punya terbaca. Saya tanyakan apa yang dalam berkelompok mereka menuai yang mereka secara di mas berdasar pelajaran kalian artinya di sini sangat saya tahu penting pelajari ini karena saya sudah kan dari ini semua 100% setelah materi ini menyatakan materi memang untuk diri. Tahu lagi penting di kesulitan apakah mereka kesulitan belajar ternyata dengan yang sudah dan yang sudah semua siswa mengalami karena saya rasa ya agar lebih ternyata anak konsisten banyak ini memang suka jurnal ini yang untuk dari sistem masih saya ini yang saat kelompok ini dari sisi berikan observasi ibarat orang kemudian ini menyediakan meretif dan menyelesaikan di beberapa sebanyak berarti ada berani menyediakan. Dan siswa hanya akan berkelompok menjahit sudah mengetahui bagaimana agar kalau jalan berkat bisa. Dan yang tingkat kegiatan berkat juga tahu untuk kegiatan saya harus lebih baik sini tuliskan demikian Ibu para di RPP siasi di saya untuk membayar semua dalam membeli mungkin saya belum pernah
yang namanya belajar komodasi dari persisnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Aris, sangat bagus paparannya. Mungkin kita juga bisa nanti belajar sama-sama, gitu. Karena masih akan kita tunggu sebentar ya Bu, sambil disiapkan mungkin bisa catat pertanyaan yang nanti bisa disampaikan. Kalau Zoom itu enggak ada waktunya, maksudnya dibatasi jam gitu kan Mbak. Kayak mau keluar sendiri gitu Mbak. Iya. Sampai jam berapa? Iya. Berarti satu nanti yang lain bisa chatting. Ya, alhamdulillah sudah selesai untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan mohon maaf sekali kami batasnya 1 karena terbenturnya waktu, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain mungkin bisa disampaikan di sini yang nantinya bisa kita jawab melalui mungkin ada grup WA nih Pak Mas. Mungkin bisa disampaikan di grup WA. Monggo yang mau bertanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti aja dulu. Oh, bentar lagi. Assalamualaikum Bu Nita. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Ibu siapa? Nggih. Saya Bu Novi dari SMP 3 Tutur. Nggih. Izin bertanya ya Bu, terkait pembelajaran berdiferensiasi tadi. Tanyanya kepada siapa Bu? SD, SMP, apa SMA? SMK? SMP mawon mungkin ya. Nggih, nggih. Siap. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Nita. Nggih. Begini, untuk pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar data didik itu kan berarti bisa kita anggap bahwa stepnya siswa dalam belajar itu sudah berbeda begitu nih. Nah, sementara kita sebagai guru itu punya tujuan pembelajaran atau finish A misalnya. Nah, ketika misalnya siswa kita itu sudah startnya itu tadi sudah berbeda, apakah seluruh siswa tadi itu, seluruh siswa kita dalam satu kelas itu memang harus mencapai finish A yang sama tadi? Mungkin bisa saya gambarkan. Kalau saya kan guru IPA ya, Bung. Misalnya saya punya tujuan pembelajaran itu peserta didik bisa membuat rangkaian seri dan paralel, rangkaian listrik seri dan paralel misalnya. Nah, itu bagaimana dengan siswa saya yang bahkan misalnya dalam satu kelas itu siswa yang low gitu ya. Siswa yang low itu bahkan tidak tahu sama sekali misalnya gunanya kabel, terus gunanya baterai atau merangkainya bagaimana, itu masih belum tahu. Apakah nanti kita itu tetap harus mendorong siswa kita yang seperti itu sampai pada tujuan yang kita tetapkan? Begitu mungkin Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri Novitasari dari Tutur atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab langsung sama pakarnya ya, Bu Aris. Monggo Bu Aris, kami persilakan.
sama Bu. Sekali. Hah? Bu, sepertinya pernah mengenal Bu dari itu. Halo Bu. Nggih, Bu. Putus-putus ini suaranya. Oke. Ya, Terima kasih Bu Nita. Bu Novi, yang mana ya Bu Novi? Halo. Ya, saya pas pakai hijab ini jadi saya matikan hijabnya. Ya Bu Novi, tadi di awal kita sudah membahas sedikit terkait pembelajaran berdiferensiasi, bahwa intinya itu adalah pada di akhir itu ada assessment. Memang benar, kemampuan anak kita itu semuanya berbeda, tidak ada yang sama. Kalau menurut saya, ini menurut saya ya, kalau menurut saya, itu selama kita melaksanakan proses pembelajaran, itu kan kita mengedepankan yang namanya assessment formatif. Jadi endingnya itu bukan di assessment sumatif, jadi di formatifnya selama proses pembelajaran. Dan untuk anak-anak yang low, tadi kita sudah membahas, untuk anak yang membutuhkan atau yang low banget, itu kita bisa memberikan yang namanya scaffolding pada saat proses pembelajaran. Jadi scaffolding ini tadi saya sudah menjelaskan, ada beberapa konsep pelajari yang kita sampaikan untuk anak yang buat rangkaian seri paralel, dia tidak tahu sama sekali mana yang kabel, mana yang ini, apa fungsi ampere meter, maka kita bisa memberikan yang namanya scaffolding prosedural. Artinya kita bisa membuat LKPD dengan runtut. Seperti kita misalkan membuat model pembelajaran inquiry misalkan. Inquiry itu kan macam-macam, ada tingkatannya. Mulai dari inquiry terstruktur sampai open inquiry. Bagi anak yang sudah misalkan di kota yang sudah benar-benar sudah mereka tahapannya itu sudah menuju ke abstrak, yang bagian konkret-konkret itu sudah paham betul, mereka tidak perlu scaffolding sama sekali. Tapi bagi yang tidak bisa, ini kita bisa memberikan scaffolding, bisa berupa, kalau yang tadi karena ini tadi fokusnya di listrik, maka otomatis untuk siswa usia SMP itu masih belum bisa berkembang secara optimal ranah abstraknya. Seperti yang sudah dijelaskan pada bukunya Edgardil, ada Prudit Edgardil, itu anak usia SD SMP itu masih dalam tahap hands-on. Artinya mereka membutuhkan bantuan atau scaffolding, kita bisa memberikan scaffolding berupa scaffolding prosedural. Jadi ketika memberikan LKPD, kita memberikan runtut tahapan-tahapannya. Dan di situ nanti ada penjelasan alat dan bahan. Kita bisa menunjukkan ini yang namanya kabel, ini yang namanya ampere meter, fungsinya ini bagi anak yang benar-benar low. Kita kan tadi fokusnya pembelajaran berkelompok. Jadi kita bisa membagi di dalam kelompok itu supaya heterogen. Jadi tidak dikumpulkan anak yang pinter dengan yang pinter, anak yang saya tidak mengatakan bodoh karena tidak ada anak yang bodoh, masing-masing punya kelebihan. Jadi anak yang mungkin kurang di bidang yang itu tadi tidak dikumpulkan sendiri, tidak, tetapi kita bisa membuat kelompok ini lebih heterogen, baik dari segi kemampuan maupun dari segi yang lain, sehingga di dalam kelompok ini kita berharap supaya pembelajaran lebih hidup. Kalau menurut saya demikian itu. Jadi memang benar tujuan yang kita tetapkan itu tadi adalah tujuan yang harus dicapai oleh semua siswa, karena kita membuat tujuan kan di breakdown dari KD. Nah, KD ini sudah ditetapkan, artinya KD ini adalah hal yang memang minimal yang harus dicapai siswa. Untuk mencapai ini kita membutuhkan tahapannya, ada tujuannya. Tujuan inilah yang nanti akan diakomodir dan akan dieksekusi pada saat kita memberikan assessment di akhir.
Tapi kita tidak bisa melupakan asesmen saat asesmen formatif sepanjang proses pembelajaran ini. Menurut saya demikian, Ibu Novi. Mungkin ada yang ditanyakan kembali. Terima kasih Bu Aris, sudah cukup sepertinya. Cuman tadi itu ini yang apa ya, membuat saya ini pernyataannya yang tadi ternyata meskipun misalnya hasil asesmen awal kognitif, misalnya asesmen kognitif awal siswa kita itu terbagi ada low, middle, sama high, ternyata nanti kalau dibuatkan kelompok ya tetap harus heterogen, begitu ya Bu ya? Iya Ibu. Jadi kita tidak bisa membedakan. Artinya kita misalkan membuat pembelajaran, oh ini yang saya maunya mengajar anak yang kelompok yang pinter-pinter saja, yang kurang di sini. Tidak bisa demikian Bu. Jadi kita tetap bisa mengakomodir seluruh kelas kita. Bagaimana kita memanajemen kelas kita agar kita bisa memberikan pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa kita. Dan memang itu kerja keras bagi seorang guru, sangat keras. Yang susah gurunya, bukan muridnya. Menurut saya begitu, Ibu. Ya, terima kasih Bu Aris. Sama-sama. Mudah-mudahan tidak salah. Ya, sama ya Bu ya, sama untuk selalu yang terbaik di dunia pendidikan, terutama dan Pasuruan. Kegiatan kita saya terima kasih yang sudah materi hari ini. Kegiatan pada hari ini disampaikan Bapak Syafi'i, kurikulum pendidikan dan Pasuruan. Bapak Syafi'i, silakan. Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala wa la quwwata illa billah. Yang saya Kabupaten Pasuruan, Bapak Kabid PTK, para panitia diseminasi, kemudian para narasumber. Dalam hal ini ada 3 ya, pada hari ini ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Bu Asri, kemudian Ibu Nita Mulyani dan Pak Muhammad Lukman Hadi. Para peserta yang kami banggakan, alhamdulillah pada siang hari ini kita sudah berada pada hari terakhir di mana beberapa hari sebelumnya mengikuti kegiatan ini tentunya dengan serius. Mudah-mudahan para guru yang berniat untuk mengikuti seleksi calon guru itu bisa diterima semua, sehingga Kabupaten Pasuruan punya banyak aset calon guru penggerak. Bapak Ibu yang kami hormati, materi pada pagi tadi, tepatnya jam 10, jadi saya mengikuti mulai dari Gempol, tadi perjalanan dari Gempol sampai ke sekarang nyampe di Dinas. Saya mengikuti apa yang disampaikan oleh para narasumber terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Bagi kami, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat penting ketika kita akan memasuki pola kurikulum merdeka, utamanya sebagai pembeda sebenarnya pada kurikulum-kurikulum sebelumnya. Di mana pada pembelajaran pola ini yang lebih utama adalah bagaimana kita bisa mampu melaksanakan asesmen diagnostik. Karena pentingnya kita bisa
melakukan pemetaan sebelum kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di mana tadi disampaikan oleh narasumber, pemetaan itu berdasarkan minat, kemudian ada cara belajar, kemudian harapan peserta didik. Ya, sambil jalan saya mengambil intisarinya. Kemudian Ibu Nita tadi menyampaikan bahwa di dalam pembelajaran berdiferensiasi itu sejatinya segera dilakukan remedial agar anak-anak ini cepat tertangani ketika permasalahan-permasalahan pembelajaran yang belum bisa dia capai. Namun Bapak Ibu, pentingnya pembelajaran pada materi pembelajaran pada pagi hari ini sampai siang ini, saya itu kadang-kadang ya melihat dari sisi efisiensi waktu dan jumlah peserta. Jadi hari ini yang saya lihat itu hanya 35. Saya bersyukur 35 ini betul-betul mungkin peserta yang niat betul. Niatannya itu ibaratnya 99,90%. Kalaupun emas itu ya 23,9% lah syaratnya. Sedangkan yang lainnya itu kan kadang-kadang hanya mendaftar barangkali. Dan ini yang kadang-kadang ambil oleh kepala dinas itu. Jadi kita sering mengadakan Zoom, sering mengadakan diseminasi, tetapi endingnya teman-teman itu hanya mendapatkan sertifikat saja tanpa dibarengi kompetensi. Oleh karena itu, sebagai unsur dari Dinas Pendidikan, kami sarankan untuk teman-teman untuk melakukan evaluasi. Tidak apa-apa di dalam peserta ini saya sampaikan, supaya peserta ini juga nanti menyampaikan kepada teman-temannya. Yang pertama adalah evaluasi terkait dengan keseriusan peserta. Jadi mungkin di dalam tahap awal perlu semacam pernyataan komitmen, seperti yang kemarin dilakukan oleh teman-teman bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bahasa Indonesia, sebenarnya bukan bahasa Indonesia ya, lingkupnya kebahasaan ya, kebahasaan. Itu karena ini menyangkut dengan Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, pesertanya yang daftar 420 420. Peserta yang ikut 388 kemarin yang ikut. Itu juga sudah bagus. Dan diharapkan peserta ini akan mengikuti tahapan-tahapan berikutnya. Oleh karena itu, mungkin teman-teman, bagaimana tim ini bisa solid untuk melakukan kajian berikutnya, dan pesertanya ini juga benar-benar mengikuti kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Saya lihat di sini ada beberapa guru-guru SD yang sebenarnya tidak, dan SMP yang tidak asing bagi saya ya. Ada Bu Laila ini ini tim literasi saya di Kraton. Ini ada Bu Titin, Pak Rafikul ini guru inti PAI, ada Bu Sundul Khotimah dan lain sebagainya. Yang menurut saya memang orang-orang yang seperti ini memang dari awal sewenang untuk peningkatan kompetensi dirinya. Oleh karena itu, untuk berikutnya kepada para peserta, ajak teman-temannya yang sudah daftar itu ya, untuk selalu ikut daripada dia datang ke sekolah kemudian pasca pembelajaran sudah tidak ada, mereka hanya duduk-duduk, lah mendingan kita mencari ilmu dalam forum Zoom ini. Tuh. Kemudian juga tingkat seringnya mungkin. Jadi tidak apa-apa saya sampaikan di forum bersama ini, tidak hanya di internal panitia. Artinya begini, mungkin dari para guru itu sudah merasa semacam boring banyaknya Zoom yang saat ini diikuti, baik dari kementerian, kemudian dari ruang guru, dari teman-teman guru penggerak, dari teman-teman Google Master Trainer, dari Dinas Pendidikan termasuk kami dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan rasa bosan. Nah ini saya merasa bahwa ini yang paling penting untuk dilakukan. Memungkinkan juga para guru, kita juga perlu belajar lebih dalam tentang bagaimana kita mengajar kepada guru. Kita kan juga harus, kita dulu pernah jalan pedagogi. Nah, andragogi kita juga perlu diterapkan di dalam forum ini. Kalau saya mengusulkan pentingnya pembelajaran berdiferensiasi ini akan lebih baik lagi dilaksanakan secara tatap muka. Dan saya mengizinkan ketika volume pesertanya itu relatif tidak begitu banyak. Karena
sangat penting. Materi ini sangat penting, justru disinilah kelihatannya kurikulum merdeka itu nampak. Salah satunya. Jadi misalnya kalau saya lihat ini Bu Nita, Pak Lukman, Bu Aris, ini kan banyak di Sukoharjo. Ya di Sukoharjo dia lakukan tatap muka dengan teman-teman guru SD, guru SMP, guru SMA, SMK bergabung jadi satu untuk membuat workshop menyusun pembelajaran berdiferensiasi. Akan lebih baik lagi juga dilakukan tatap muka kepada peserta didik bagaimana pola pembelajarannya tanpa menunggu pelaksanaan pembelajaran menggunakan kurikulum merdeka berjalan. Jadi bagi saya ini yang menurut saya yang paling penting dari forum kita pada sehari ini. Mohon maaf ya, saya sangat memberikan apresiasi. Tanpa kerja kerasnya panitia, tentunya kegiatan ini tidak ada retak. Tentunya bagaimana itu tidak retak bahkan patah, ya kita harus kokohkan semangat kita untuk berjuang bersama-sama membangun pola-pola teman-teman kita yang saat ini hanya mendaftar kemudian tanpa bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik. Hari ini saya juga membuka kegiatan diseminasi pemanfaatan IT di SDN Kepulungan 1. Diseminasi yang dilakukan oleh Bu Ida dan Bu Retno. Tatap muka, pesertanya luar biasa, sekitar ya 80 guru kelas 5 dan 6. Saya yakin hasilnya lebih tatap muka daripada seperti ini. Jadi ini sekedar koreksi bersama untuk teman-teman guru yang peserta utamanya. Jadi saya yakin Bapak ketika peserta dia akan punya izin. Ternyata yang gitu ya. Jadi harapan saya kita akan diseminasi tapi nihil hasilnya. Ya, ini kita support ya semua ya, kepada guru. Kepusatkan dengan cara-cara yang baik ya, dengan cara-cara yang. Mohon maaf karena di hadapan saya ini ada alamin kegiatan diseminasi pada hari ini saya nyatakan ditutup. Okay. Akhiron saya Muhammad Syafi'i, kasih kurikulum dan penilaian pendidikan dasar undur diri. Akhiron wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam, Pak Syafi'i, nyuwun izin untuk foto bersama dulu. Nggih, monggo. Untuk teman-teman yang lain bisa dibuka videonya untuk laporan dinas, monggo dibuka. Lah wong iku Bu Fitri ambek Bu Titin jejer ngono ya. Oke, saya satu, silakan dimunculkan di kameranya. Bentar, Bu yang lain. Ini Satu, dua, tiga. Semangat. Semangat. Kita Lukman. Jawab. Tangan, ayo. Satu, dua, tiga. Ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Syafi'i, selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian atas dukungan
biarpun secara daring, dukungan panjenengan sangat berharga bagi kami semua pendidik dan pasuruan. Semoga kegiatan ini bisa berlanjut untuk bisa tetap buka yang diharapkan, dan nantinya untuk besok kegiatan kami akan kami lanjutkan, Pak. Itu ada kegiatan coaching klinik, Pak, di Kecamatan Sukorejo, mendampingi teman-teman yang angkatan 7 untuk pendaftaran, dan semoga nantinya bisa membawa dampak yang baik di Kabupaten Pasuruan, Bapak. Terima kasih telah dunia Bapak, semoga selalu dan diberikan kesehatan serta rezeki yang baik. Pasuruan semoga semakin maju dan bisa sesuai harapan dari Kementerian Pendidikan di Pasuruan. Demikian saya akhiri. Saya sebagai host diskusi, saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum ditutup, kami punya video di mana teman-teman biar punya gambaran nantinya sebagai calon guru itu seperti apa. Saya berdiri selaku panitia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belajar
yaitu membuat rangkaian tertentu ya. Jadi dari tertentu ini manfaatnya cukup besar di rangkaian elektronika ya, di aplikasi perumahan maupun di aplikasi kantoran. Jadi usahakan nanti setiap kelompok itu berani presentasi terkait dengan proyek yang sudah dibuat. Ya, jadi itu kesimpulan yang kita bahas dari kelompok ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadikan ilmu yang bermanfaat. Perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saat kita tekan lagi dan kita arahkan joystick ke arah X100, maka output pada servo adalah 179. Dan sebaliknya untuk Y juga sama. Dan untuk mematikan kita hanya perlu jika kita pernah berbagi air mata, sahabat jangan lupa bahagia bersama. Baiknya sejenak renungkan, kita diciptakan berbeda demi satu pesan yang sejuk untuk saling melengkapi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman calon guru penggerak angkatan ke-7. Semoga untuk kedepannya diberikan kelancaran, kemudahan dalam setiap langkah kita dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia pendidikan. Semoga selalu semangat dan salam bahagia. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang selalu semangat. Mari kita pulang.
Saya Semangat Bonita. selalu ya Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Salam dan bahagia. Semangat ya. Semangat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari panitia. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Bergabung untuk klik secara muka ada di SN 2 itu. Monggo teman-teman. 90. Yang ingin bergabung klinik Untuk konsultasi tidak ada ya? Ada grup konsultasi. ada grup sendiri, ada Telegram, ada Berarti kan memudahkan teman-teman ada kendala. kliniknya 9. Oke, monggo teman-teman jika mau bergabung di Kecamatan Sukoharjo untuk coaching klinik yaitu jam 9:30 di SMKN Negeri 2 Sukoharjo. Persilakan, monggo biar tambah banyak temannya dalam berjuang. Yang Ibu. Kapan? Ya. Ya, saya untuk dinas mau Oke, halo. Bapak Ibu Guru hebat Kabupaten Pasuruan. Untuk penerbitan sertifikat nanti akan saya umumkan di grup WA dan Telegram sekaligus nanti untuk pembentulan nama, gelar dan asal sekolah beserta nanti kenapa? Ya, sekaligus untuk tugasnya. Jadi tugasnya yang belum mohon segera diselesaikan, yang sudah selesai nanti bisa japri saya agar segera minta ditinjau. Nonton nggih. Terus untuk penerbitan sertifikat seperti biasa dari kami guru Pasuruan Cup itu memohon Bapak Ibu guru untuk berkenan menyisihkan sedikit sedekah terbaiknya untuk di penerbitan sertifikatnya. Entah itu ya, karena sertifikat yang kami cetak itu membutuhkan tanda tangan sekaligus print out dari sertifikat yang sudah saya berikan. Sertifikatnya ada fisik dan elektronik. dan sertifikat online. Karena sertifikat fisik, jadi kami membutuhkan sedikit bantuan Bapak Ibu guru untuk memberikan donasi untuk giat hari ini. Terima kasih. Terus dari kami, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Tetap semangat, sukses selalu menyertai kita bersama. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wabikul. warahmatullahi wabarakatuh.